Saking banyaknya materi yang harus dipelajari untuk menghadapi CPNS 2024 nanti, sering banget nih membuat peserta luput untuk mempelajari materi yang satu ini. Padahal materi ini nggak kalah penting untuk dipelajari dan juga di tes nanti sering banget menjebak para peserta seleksi. Penasaran sama materi apa yang aku maksud? Yuk kita pelajari aja bareng-bareng lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar nih kalian hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini lewat video ini, kita akan bedah khusus nih soal mengenai bahasa Indonesia. Salah satu submateri yang ada di dalam materi tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Dan pastinya materi ini nggak kalah pentingnya untuk dipelajari. Tanpa lama-lama kita langsung mulai aja yuk. Let's go! Oke teman-teman, kita akan masuk ya ke soal pertama untuk materi bahasa Indonesia nih. Salah satu materi yang ada di dalam materi tes wawasan kebangsaan. Penggunaan kata ulang secara tepat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah A. Semua baju yang sudah dicuci-cuci oleh ibu langsung disetrika oleh Vina. B. Setiap hari lebaran kami selalu bersalam-salaman dengan para tamu. C. Sebelum membuat baju, ibu selalu mengukur-ngukur badan adik agar hasilnya tidak kebesaran. D. Afgan membuat salad dengan menggunakan berbagai macam sayur-sayuran. E. Sejak ibu sakit-sakitan, Putih menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, teman-teman, jadi sebelum jawab soal ini, perlu kita pahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan kata ulang. Jadi, kata ulang ini dihasilkan dari adanya proses reduplikasi ya, teman-teman ya. Di mana reduplikasi ini adalah perulangan bentuk dari suatu bentuk dasar. Kemudian bentuk baru yang timbul dari perulangan tersebut, maka disebut sebagai apa? Disebut sebagai kata ulang. Jadi, kata ulang ini terbentuk dari adanya proses reduplikasi. Nah, di sini ya teman-teman ya, ada mencari penggunaan kata ulang yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau PUEB. Kita lihat dari opsi yang A, semua baju yang sudah dicuci-cuci oleh ibu langsung disetrika oleh Vina. Kata ulangnya itu di sini ya teman-teman ya. Nah, kira-kira di sini benar nggak sih teman-teman menggunakan kata dicuci-cuci? Salah ya. Di sini tidak perlu menggunakan kata ulang, teman-teman. Kata dicuci saja sudah cukup. Jadi bukan dicuci-cuci. Jadi untuk yang A masih kurang tepat ya kata ulangnya. Kemudian kita lihat yang B, setiap hari lebaran kami selalu bersalam-salaman dengan para tamu. Bersalam-salaman ini adalah kata ulang yang dimaksud. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Di sini juga masih kurang tepat ya. Bukan bersalam-salaman, tapi bersalaman. Jadi bukan bersalam-salaman, tapi bersalaman. Jadi opsi yang B juga masih kurang tepat. Opsi yang C, sebelum membuat baju, ibu selalu mengukur-ngukur. Nah, ini adalah kata ulang yang dimaksud. Kira-kira benar nggak katanya mengukur-ngukur? Juga salah, ini kayak di opsi yang C, teman-teman. Tidak perlu ada pengulangan, jadi mengukur aja udah cukup. Ya, tanpa perlu ada kata ulangnya. Kemudian opsi yang D, Afgan membuat salad dengan menggunakan berbagai macam sayur-sayuran. Sayur-sayuran, ini adalah kata ulang. Tapi bentuk kata ulangnya kurang tepat, teman-teman. Karena apa kata ulang yang tepat? Bukan sayur-sayuran, melainkan apa? Sayur-mayur. Ya, jadi kata ulangnya itu adalah sayur-mayur, bukan sayur-sayuran. Jadi yang D juga masih kurang tepat. Berarti yang mana yang sudah tepat? Ada di opsi yang E. Sejak ibu sakit-sakitan, nah ini adalah kata ulangnya, Putih menjadi tulang punggung keluarganya. Jelas ya teman-teman ya? Sudah jelas jawabannya itu adalah opsi yang E. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada dua paragraf singkat ya teman-teman mengenai apa sih?
mengenai ini nih, krisis percaya diri ya. Faktor yang menyebabkan krisis percaya diri seperti penampilan yang kurang menarik, kurang pintar, dan juga lain sebagainya ya. Tapi kita langsung skip aja, kita langsung masuk ke soal yang ditanyakan. Nah, itu adalah kunci. Kunci nanti teman-teman menghemat waktu itu adalah bisa langsung aja lihat ke yang ditanyakan. Kalau misalkan ada tes bahasa Indonesia yang teksnya panjang kayak gini. Nah, yang ditanyakannya itu adalah ide pokok pada teks di atas adalah A. Banyaknya krisis percaya diri, B. Menumbuhkan rasa percaya diri, C. Kunci utama percaya diri, D. Pikiran negatif seseorang terhadap rasa percaya diri, E. Pendapat ahli tentang percaya diri. Untuk jawab soal ini tentunya kita harus pahamin dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah inti teman-teman. Inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Berarti inti dari teks di atas itu tentang apa? Nah, itu adalah ide pokoknya. Nah, di sini teman-teman, ide pokok itu juga berisi gagasan dasar si penulis. Jadi di dalam ide pokok ini isinya itu adalah gagasan dasar dari penulis teksnya. Kalau kita lihat di dalam teksnya teman-teman atau paragraf di atas ini, itu membahas tentang apa sih teman-teman? Membahas tentang faktor penyebab krisis percaya diri kan ya? Dan juga apa? Dan juga latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, berarti kira-kira apa sih teman-teman ide pokoknya? Yang paling tepat itu adalah yang B nih teman-teman, menumbuhkan rasa percaya diri ya. Ini adalah ide pokoknya yang menjadi inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang B. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya ke sesama pejuang CPNS lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada paragraf singkat tentang hewan anjing yang merupakan salah satu hewan karnivora yang bisa dipelihara. Demikian juga kucing ya. Ini tentang hewan-hewan karnivora. Kita langsung aja masuk ke soalnya. Gagasan utama pada paragraf tersebut yakni A. Anjing dan kucing memiliki kuku dan taring yang tajam. B. Anjing merupakan hewan karnivora yang bisa dipelihara. C. Tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya. D. Anjing dan kucing memakan daging. E. Anjing dan kucing mampu dijinakkan. Yang ditanyakan adalah gagasan utama teman-teman ya. Gagasan utama ini sama aja dengan apa sih teman-teman? Sama aja dengan ide pokok. Tadi ide pokok itu membahas apa? Inti atau dasar permasalahan di dalam teks kan ya, atau paragraf. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kalian baca, inti dari paragraf di atas atau merupakan ide pokoknya, itu adalah tentang apa sih? Tentang tidak semua hewan karnivora itu buas, teman-teman, dan juga berbahaya bagi kehidupan manusia. Misalnya ada anjing dan kucing. Jadi di sini anjing dan kucing ini kan adalah hewan karnivora ya, tapi nggak semua hewan karnivora itu buas dan juga berbahaya. Anjing dan kucing ini tidak buas dan juga tidak berbahaya. Berarti jadinya yang mana teman-teman yang jadi gagasan utamanya? Itu yang C ya. Tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal nomor 4. Ada paragraf singkat lagi. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung datang berturut-turut. Bencana alam ini sedang menegur kita untuk lebih menjaga lingkungan sekitar. Majas yang digunakan pada paragraf di atas adalah A. Personifikasi, B. Hiperbola, C. Metafora, D. Litotes, E. Alegori. Majas. Majas itu adalah apa? Adalah gaya bahasa. Untuk tahu majas apa yang digunakan, maka kita mencari kalimat yang sekiranya mengandung majas tersebut, teman-teman. Yaitu ada di kalimat keberapa sih? Ada di kalimat terakhir nih. Bencana alam ini sedang menegur. Nah, ini adalah majasnya atau gaya kalimat. Kira-kira ini menggunakan majas apa gitu ya.
sedang menegur kita untuk lebih menjaga lingkungan sekitar. Kita lihat nih di sini. Bencana alam sedang menegur. Bencana alam ini adalah benda mati. Sedang menegur. Apakah benda mati bisa menegur, teman-teman? Tidak kan ya? Nah, makalah digunakan gaya bahasa atau majas. Nah, majas apa sih, teman-teman? Majas apa yang menggambarkan sesuatu itu seolah-olah benda mati itu apa? Benda mati ini seolah-olah berbicara, berbuat, ataupun bertindak sebagaimana yang benda hidup atau manusia, dan lain-lain. Itu apa sih, teman-teman, nama majasnya? Itu adalah majas personifikasi ya. Nah, jadi di sini dalam kalimat ini ada majas personifikasi, yaitu di kata atau di frasa sedang menegur. Jadi bencana alam ini seolah-olah melakukan tindakan seperti makhluk hidup. Sedangkan dia kan adalah ini ya, benda mati kan ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal ini, teman-teman, jawabannya adalah yang A, personifikasi. Kalau majas hiperbola itu apa sih? Hiperbola itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Kalau metafora itulah majas untuk mengungkapkan perbandingan. Jadi kalau metafora ini perbandingan antara dua hal untuk menciptakan kesan mental yang hidup. Ya, teman-teman ya. Kalau majas litotes itu adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Itu litotes. Kalau alegori ini adalah menyatakan perihal dengan menggunakan kiasan atau penggambaran. Jadi ini adalah kiasan atau penggambaran. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya. Di bawah ini yang tidak termasuk kalimat efektif adalah A. Agar supaya naik kelas kita harus belajar dengan rajin. B. Dalam kecelakaan itu 3 orang gugur seketika. C. Hadirin dimohon naik ke panggung. D. Risa memasak mie goreng. E. Lola lahir pada 1998. Nah ya, teman-teman, di sini yang ditanyakan itu adalah mengenai kalimat efektif. Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Tapi kalian juga jangan terkecoh karena di sini ada kata tidak. Berarti kita mencarinya yang tidak efektif. Pertama-tama kita cari dulu nih apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang berlaku. Dan juga pastinya memperhatikan tanda baca, memperhatikan pemilihan kata atau diksi yang tidak berbelit-belit. Atau sama aja dengan pemilihan katanya tuh hemat gitu ya, atau tidak boros. Nah, kita lihat yuk, teman-teman, dari yang opsi E dulu. Lola lahir pada 1998. Ini kira-kira sudah efektif belum, teman-teman? Sudah efektif ya, lahir pada 1998. Risa memasak mie goreng. Juga sudah efektif. Hadirin dimohon naik ke panggung. Juga sama, teman-teman. Ini adalah kalimat yang efektif. Sudah sesuai dengan kaidah ya, dan strukturnya juga jelas. Dalam kecelakaan itu, 3 orang gugur seketika. Juga sama, ini adalah kalimat yang efektif. Berarti yang mana yang tidak efektif? Yaitu yang A. Kenapa? Kita lihat, agar supaya naik kelas, kita harus belajar dengan rajin. Ada agar, ada supaya. Mereka tuh maknanya sama ya, teman-teman ya. Mereka nih maknanya sama. Nah, di dalam satu kalimat, teman-teman, kalau kalimat efektif itu tidak boleh ada kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Ya, tidak boleh ada. Jadi, tidak perlu ada kata yang maknanya sama di dalam satu kalimat.